Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur saat ini kita masih diberikan kesehatan, berkat dan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini dengan kita memuji dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, Dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, Dan surgalah pengharapanku. hidupku tentram, Ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. damai-Nya tetap besertaku, Dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Kita akan memasuki panggilan ibadah. Kita mulai kebaktian keluarga ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menolong kita, dan dalam tuntunan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji kembali dari KPJ 203, Rahayu Kang Utama. Rahayu wong kang lakune ora manut lakune wong duraka, lan ora ngambah dalane wong dosa, nanging kang karem marang angger-anggere Sang Yehuwa.
Opo kang ditandangi mesti lestari. Rahayu wong kang tansah ngungsi marang Sang Yehuwa kang dadi katresnane Allahe. Gusti mugi irit lampah Allah manut perintahin Gusti matandakan salami-laminya kula kaparing kono manepati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu hati, kita berdoa meminta bimbingan kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala anugerah, atas segala berkat, kasih setia yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati setiap kami, Engkau bukakan pikiran, hati kami, Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami, terlebih kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, biarlah Engkau pakai, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Roh Kudus-Mu yang turun menyertai, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ke 15, yang demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu mungkin pernah mendengar suatu kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini berbunyi, dengan kapak yang kecil kita dapat merobohkan sebuah pohon yang besar. Nah, kira-kira artinya apa Bapak Ibu? Dengan kapak yang kecil kita dapat merobohkan pohon yang besar. Arti dari kata-kata bijak ini adalah jangan kita meremehkan suatu hal yang kecil atau hal yang sedikit. Karena dari hal yang kecil atau hal yang sedikit tadi, itu menjadi suatu awal sejarah yang besar Bapak Ibu. Nah, inilah barangkali yang terlupakan oleh Filipus dan Andreas. Dengan uang segini, apakah kita bisa cukup memberi makan 5.000 orang yang begitu banyak? Dengan roti dan ikan yang jumlahnya 5 roti dan 2 ikan ini, apakah kita bisa memberi makan segitu banyak orang? Nah, ini yang dilupakan oleh Filipus dan Andreas Bapak Ibu. Kebutuhan begitu banyak, persoalan begitu besarnya, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, dan juga belum termasuk anak kecil. Jumlah yang begitu besar, tetapi yang mereka miliki terlalu sedikit, terlalu kecil. Mereka melupakan berkat-berkat, perbuatan-perbuatan yang selama ini Tuhan lakukan. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, yang sebelumnya Tuhan lakukan di kejadian-kejadian sebelumnya. Perkawinan di Kana, penyembuhan di kolam Betseda. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan mengajak mereka untuk melalui hal-hal yang kecil yang sedikit itu, mereka memulai pelayanan mereka, walaupun kecil dan sedikit, walaupun jumlahnya cuma 5 roti dan 2 ikan, namun ketika mereka mau memulai karya mereka dengan yang kecil dan sedikit itulah, mereka justru menyaksikan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Andaikan mereka enggan memulai dari hal yang kecil itu, barangkali Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah menyaksikan mujizat Tuhan pada hari itu. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu mengenai seorang anak kecil.
Ada seorang anak kecil yang dia tidak diperkenankan untuk memasuki gedung gereja karena alasan bahwa gedung gereja itu sudah penuh. Dan ada seorang pendeta yang kebetulan lewat menyaksikan kondisi tersebut. Anak kecil tadi menangis terisak-isak karena tidak bisa masuk ke gedung gereja. Pendeta tadi menanyakan kepada anak kecil ini, "Kenapa engkau menangis? Saya tidak bisa masuk karena gedung gereja saat ini sudah penuh." Pendeta tadi melihat, menyaksikan anak kecil tadi yang sepertinya kondisinya acak-acakan, tidak terurus. Nah, dari situ sang pendeta mengerti dan bisa menduga mengapa si kecil tadi tidak bisa disambut di sekolah minggu di gereja tadi, Bapak Ibu. Akhirnya segera dituntunnya si kecil tadi masuk, dicarikan tempat yang kosong untuk dia ikut ibadah sekolah minggu. Si gadis kecil tadi begitu tergugah dengan perbuatan pendeta tadi, sehingga malamnya dia tidak bisa tidur. Dia memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang tidak bisa untuk ikut beribadah dan memuji Tuhan. Dia menceritakan hal itu kepada ibunya, dan ibunya menjawab, engkau sungguh beruntung anakku, engkau bertemu dengan pendeta yang baik tadi. Dan akhirnya mereka dari anak kecil tadi memulai pertemanan dengan Bapak pendeta tadi. 2 tahun kemudian, singkat cerita, si anak kecil tadi karena dia sakit, dia akhirnya meninggal di daerah yang kumuh. Akhirnya orang tuanya meminta bantuan kepada pendeta yang baik hati tadi untuk melakukan upacara pemakaman secara sederhana. Saat pemakamannya sudah selesai dan orang tua tadi datang ke kamarnya untuk merapikan tempat tidurnya, secara tidak disengaja orang tuanya tadi menemukan sebuah dompet kecil yang begitu lusuh, yang kemungkinan ditemukan oleh gadis kecil tadi di tempat sampah karena begitu lusuh dan sobek. Dan di dalamnya, Bapak Ibu, ternyata ada uang 57 sen. 57 sen mungkin saat ini sebanding dengan uang 8.000 rupiah, Bapak Ibu. Nah, selain uang, di dalam dompet tersebut juga terdapat sebuah surat dengan tulisan dari anak kecil tadi, bahwa isinya seperti ini. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja tersebut bisa diperluas, sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Nah, rupanya selama 2 tahun sejak ia ditolak untuk masuk ke gedung gereja tadi, ia mengumpulkan dan menabung uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen atau sebesar 8.000 rupiah tadi, Bapak Ibu. Ketika sang pendeta membaca catatan kecil ini, dia merasa terharu, menangis, dan dia mulai sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan membawa dompet dan surat dari anak kecil tadi, dia datang ke semua pengurus-pengurus gereja, ke pimpinan-pimpinan gereja. Dia berharap untuk memperbesar bangunan gereja yang ada saat itu. Akhirnya, seperti sebuah bola salju, Bapak Ibu, terkumpul uang sekitar 250.000 dolar pada saat itu, atau sekitar 3,7,5 miliar kalau dikurskan di rupiah. Tentu saja ini uang yang cukup besar dengan kondisi zaman waktu itu, akhir abad ke-19. Nah, inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat dan kurang makan, namun peduli pada sesama yang menderita,
tanpa pamrih, tanpa pura-pura. Jika saat ini kita boleh pergi ke Amerika, ke salah satu kota yang bernama Philadelphia, kita akan menemukan suatu tempat yang bernama Temple Baptist Church. Tempat itu bisa menampung 3.300 orang. Kemudian ada lagi Temple University, tempat beribu-ribu orang untuk bisa belajar. Ada juga sebuah gedung yang bernama Good Samaritan Hospital, sebuah bangunan istimewa untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus pengajarnya, Bapak Ibu. Beratus-ratus pengajar. Semuanya ini dipastikan jangan sampai bahwa ada satu anak pun yang tidak mendapat kesempatan untuk masuk di sekolah minggu. Dan di dalam satu ruangan itu, Bapak Ibu, di dalam suatu ruangan bangunan-bangunan tersebut, terdapat foto anak kecil tadi dengan uang 57 sen. Dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasihnya terhadap sesama, dan telah membuat suatu sejarah di kota Philadelphia. Dengan uang 57 sen, akhirnya bisa membuat sebuah gedung bangunan yang begitu luas dan begitu besar sampai saat ini. Dan tampak juga berjajar foto-foto rapi, ada salah satu pendeta baik hati yang mengulurkan tangan kepada si gadis kecil miskin tadi, yaitu pendeta Dr. Russell H. Conwell. Inilah pendeta yang bersahabat dengan gadis kecil tadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara ingin menyaksikan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara hari ini? Bahkan dalam persoalan-persoalan hidup yang sekarang sedang saudara hadapi, mulailah dengan apa yang kita punya, dan tetaplah melangkah, walaupun itu mungkin kecil dan sedikit sekali. Jikalau dengan penuh kesabaran, saudara mau memulai dengan yang kecil dan sedikit itu, serta saudara percaya akan pertolongan Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan, saudara akan menyaksikan Tuhan akan menolong kehidupan saudara melalui apa yang kita anggap kecil dan sedikit tadi. Kenyataan sejarah dari kisah nyata tadi di Amerika, di kota Philadelphia, memberikan petunjuk kepada kita semua. Apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan kita terhadap uang 57 sen tadi. Tuhan dapat melakukan hal yang sama kepada kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang menjadi pesan terakhir adalah pesan penutup. Lakukan bagian saudara dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan kita memuji dari KBJ 161 Jiwo Rogo Kawulo. Jiwa raga kawula kunjuk mring Sang Pamarta, mugi dados lantaran
dan suku kaulah nindakan pakaryanya risa sami basuki nampeni sieng Gusti nampeni sieng Gusti. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita menyatukan hati kita menghadap kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang memberkati agar kami boleh mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa syafaat buat gereja kami, GKJW Mojokerto ini ya Bapa. Engkau memberkati gereja kami ini Bapa. Biarlah gereja kami ini menjadi berkat, menjadi sarana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu yang ada di Mojokerto ini Bapa. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati ibu pendeta, Engkau berkati guru Injil, Engkau berkati penatua, diaken, ketua kelompok, pengurus-pengurus, untuk komisi-komisi yang ada Engkau berkati semua ya Bapa. Biarlah Engkau tetap memberikan mereka semangat untuk melayani Engkau, selalu setia di dalam pelayanannya Bapa. Engkau juga memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Biarlah semua kegiatan-kegiatan gereja yang sudah diplanningkan, sudah direncanakan, boleh terjadi dan boleh dilaksanakan dengan baik. Dan semuanya itu hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk warga gereja-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau yang menilik mereka, Engkau yang hadir ke dalam setiap mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Biarlah oleh bilur-bilur darah-Mu mereka boleh sembuh, mereka boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan untuk kebesaran nama-Mu ya Bapa. Biarlah mereka boleh beraktivitas kembali dan semuanya mereka persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk warga jemaat, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah lewat pekerjaan mereka nama-Mu dipermuliakan. Biarlah Engkau bukakan tingkap-tingkap langit buat warga jemaat-Mu. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan talenta mereka. Sehingga ketika mereka bekerja, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup. Engkau yang mempertemukan mereka Bapa dengan jodoh yang Engkau pilih. Biarlah mereka boleh bertemu dengan jodohnya dan boleh menjadi berkat ketika mereka nanti meneruskan ke jenjang perkawinan Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa. Biarlah berguna untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Untuk pelayan-Mu yang mengelola persembahan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Biarlah bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan semuanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia ini Bapa. Engkau memberkati negara kami. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara kami Bapa. Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini boleh menjadi teladan yang baik untuk memimpin negara kami ini. Dan boleh membawa negara kami ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran ya Bapa.
untuk musibah pandemi yang terjadi saat ini ya Bapa. Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran buat kami, agar kami boleh menang dan melewati badai pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini akan kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji kembali dari KPJ 437, Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Gusti Yesus pangen kula sestu konsep paduka ing sapura kula mlampah paduka kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrimo angger kinanti Gusti. Saliring pondo katonya wong saranan ing kesah dene pianal kawula wong panganti paduka kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrimo angger kinanti Gusti. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkannya dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.